Selalu ada jawaban, selalu ada pertolongan di rumah Tuhan. Gereja JCC Cijantung menyambut Anda. Ingat selalu bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita dan masuk ke dalam hati kita sehingga kita menerima keselamatan. Selamat mendengarkan dan menjadi berkat. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Minggu Palem, di mana kita mengingat akan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, lalu dia naik di atas keledai dan orang-orang rakyat mengeluh-elukan dia, Hosana, Hosana, dengan melemparkan daun palem, tanda raja, lalu mereka lemparkan baju mereka supaya keledai itu jalannya seperti kayak di permadani begitu. Nah, karena itu kita akan lihat langsung drama yang dibuat oleh anak-anak sekolah minggu dan juga tim youth. Kita kasih tepuk tangan. Coba lihat ada siapa di sana. Permisi Ibu, kami hendak meminjam keledainya untuk guru kami pergi ke Yerusalem. Apakah boleh? Wah, kalau keledai sih kami punya. Coba ambilkan keledai kita. Baik Ibu, kami pinjam dulu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Andy. Thank you. Baik, kita langsung masuk Yohanes 12. Yohanes 12 ayat ke-12. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, ayat 13 saudara baca, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia, datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayat 14 saya baca, Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, ayat 15 saudara baca, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Nah, garis bawahi, mula-mula mereka tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati,
memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu banyak orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Jadi orang-orang banyak yang tadi saudara lihat itu adalah orang-orang juga yang melihat bagaimana Lazarus bangkit. Jadi dia kagum, karena itu mereka berteriak Hosana, Hosana. Nah, poin yang pertama pada hari ini, kata Hosana itu apa? Mari kita akan mengingat lagi. Sering kita kira Hosana itu adalah praise atau terpujilah Tuhan. Hosana terpuji, ternyata bukan. Kata Hosana itu artinya help us, save us, tolong saya, selamatkan saya. Itu arti kata Hosana. Jadi saudara baca lagi ayat 13, Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan menyongsong dia sambil berseru, Hosana, yang artinya save us, tolong kami. Kami sedang dijajah oleh Roma. Tolong kami miskin, tolong kami. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Nah, kata Hosana ini berawal dari memenuhi akan nubuatan yang sama dari Mazmur 118 ayat 25. Kata Hosana keluar juga di sini. Mari kita baca bersama-sama arti kata Hosana, 1, 2, 3. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Mari saudara baca, siapa yang perlu keselamatan saudara baca dengan kuat. 1, 2, 3. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Yang kedua, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Siapa yang perlu keselamatan dan kemujuran? Enggak usah ragu-ragu. Tuhan datang untuk keselamatan dan kemujuran kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, baik, kita langsung cepat ya. Yang kedua kita lihat dari ayat ke-16, ayat 15. Yohanes 12 ayat 15 saya bacakan buat saudara. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ini adalah nubuatan dari kitab Zakaria 9. Bahwa nanti akan ada raja yang datang. Tetapi waktu dia datang, dia akan berkata, do not be afraid. Jangan takut. Nah, hari ini saudara kalau datang ke gereja, lalu saudara mulai berpikir, Pak, saya belum punya jodoh. Pak, saya belum, apalagi, saya ada tagihan, dan firman Tuhan berkata, jangan takut. Coba saudara lihat kanan kiri, lihat matanya dan bilang, jangan takut. Jangan takut Pak, beneran Pak, jangan takut. Ya, oke, lalu kita masuk lagi yang menarik di sini adalah ayat ke-16. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Mereka enggak mengerti waktu itu terjadi. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, artinya dia naik ke atas salib, lalu mati dan bangkit lagi, teringatlah dia bahwa ini semua penggenapan nas itu. Penggenapan nubuatan itu. Apa yang mereka tidak mengerti? Baik, yang mereka tidak mengerti adalah seperti ini ya, lihat. Zakaria 9 menuliskan bahwa akan ada datang raja naik keledai. Betul ya? Tetapi saudara harus tahu kitab Daniel juga menulis. Sama lagi, Daniel 9 juga menulis. Daniel 9 ayat 25, kalau saudara mau lihat. Daniel 9, bukan 2 Samuel, Daniel 9 ayat 25, atau kalau lama enggak. Nah, dan saat itu firman dikeluarkan yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Saudara baca 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Kota itu akan dibangun parinya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Lihat baik-baik, ini nubuatan Daniel 400 tahun sebelumnya. Akan ada datang 7 kali 7 masa, artinya 7 ya, lihat baik-baik, dan 62 kali 7. Jadi berarti ada 69 kali 7, betul ya? Yang dulu matematikanya bagus ya. Kalau saya tadi ibadah 1 saya agak mabok jadi bingung sendiri. Oke, coba lihat, ada seorang penulis bernama Sir, bangsawan Inggris namanya Sir Robert Anderson, tahun 1880
Dan dia membuat sebuah penelitian ini, lalu dia tanya ke banyak orang dan dikonfirm oleh pemerintah Inggris. Dia menemukan, nah ini, Jewish calculation from Messianic Jew. Tentang perhitungan 70 masa daripada Daniel, disebutkan ada 69 kali 7. 69 kali 7 masa. Masa itu dikalikan dengan 1 tahun orang Ibrani, yakni 360. Jadi saya ulangin lagi, 69 kali 7 kali 360 hari. Ketemunya adalah 173.880 hari dari nubuatan Daniel, di mana orang Israel diperintahkan oleh Raja Babilonia, kamu boleh pulang kembali ke Israel membangun bait Allah. 173.000, berapa lupa aku tuh kan, 880 hari. Saudara bingung kan? Nah, saya juga kurang matematikanya ya. 173.880 hari dari hari Raja Artaxerxes mengumumkan orang Israel pulang kembali ke negaramu. Itu tahun 445 sebelum Masehi. Jatuhnya kapan? 173.880 hari, jatuhnya di tanggal 6 April tahun 32 setelah Masehi. Apa yang terjadi di 6 April 32 setelah Masehi? Yesus naik keledai. Hari ini hitungan Yahudinya, kita 10 April, mereka hitungannya ini 6. Hari ini Yesus naik keledai. Lihat ya, kita lihat Lukas 19, tolong saya, Lukas 19 yang tadi. Bukan, Lukas 19 ayat 40, ya. Tadi kita baca kitab Yohanes, kitab Lukas menuliskan lebih jelas. Waktu Tuhan Yesus naik keledai, semua berteriak Hosana, lalu dia jalan bersama keledainya sampai ke Bukit Sion. Itu enggak jauh ya. Ada Mama Yok, kita pernah ke Yerusalem kan, naik Mama Yok, mana Mama Yok? Yo, Mama Yok, pernah kan kita naik jalan kaki kan? Enggak terlalu jauh sampai ke Bukit Sion. Nah, lalu Yesus lihat ayat 41, ini yang terjadi, dia nangis lihat Yerusalem. Dia menangisi kota itu. Ayat 42, wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tapi hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung engkau, menghimpit engkau dari segala jurusan. Dia bilang Yerusalem, nanti engkau akan dikepung. Lalu ayat 44, dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yesus waktu naik keledai, dia sampai di atas Bukit Sion hari itu. Dia nangis dan dia bilang nanti Yerusalem ini akan dikepung dan hancur semua. Tidak ada satu batu pun yang terletak di atas bait Allah yang bertumpukan. Detail sekali. Tahun 70 Masehi, 30 tahun kemudian, datang bangsa Roma mengepung kota kota Yerusalem. Dikepung berhari-hari, gak kalah-kalah Yerusalem. Akhirnya ngamuk mereka hajar sampai habis dan tentaranya sudah kayak orang gila katanya. Dibunuh semua dan itu bait Allah dibakar semua. Waktu bait Allah itu kenapa disebut tidak ada satu batu pun terletak tinggal di atas batu yang lain? Karena bait Allah itu di semennya dilapis sama emas. Jadi semua dicongkel, diambil emasnya. Dan nubuat Tuhan Yesus terjadi, tidak ada satu batu pun yang terletak di atasnya. Kenapa murka Allah begini besar? Baca ayatnya. Saudara lihat 2 baris dari bawah. Saudara baca silakan. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Karena pada waktu Tuhan melawat engkau, sang raja itu datang. Kamu gak tahu. Kamu gak tahu. Siapa ini? Hari itu Tuhan Yesus itu dimuliakan. Ingat saudara, Tuhan Yesus setiap kali menyembuhkan orang, dia selalu berkata, "Shh,
jangan kasih tahu siapa-siapa. Ingat gak? Tetapi hari itu dia mempublish dirinya. Dia naik keledai di depan rakyat Yerusalem dan semua berteriak, Raja yang diberkati Tuhan. Jadi hari itu Tuhan melawat. Tapi semua gak tahu. Karena itu dapat murka Allah. Lihat baik-baik. Jadi kenapa banyak orang tidak tahu? Karena raja yang ini, this kind of king, datangnya dengan cara yang berbeda. Caranya berbeda loh Pak, Bu, dengan raja yang biasa. Oke, saya jelaskan. Kalau seorang berperang, sebuah tentara berperang, kerajaan berperang, maka akan dipilih kuda untuk peperangan itu. Tentara yang jago berkuda, dia akan naik kuda, dan kuda itu akan maju berperang yang pertama. Menghantam semua tembok, menghantam perisai dan sebagainya. Nah, perhatikan baik-baik. Jenderalnya pasti pilih kuda yang lebih gede, lebih tinggi. Segini dan naik lagi segini. Rajanya harus ras kuda yang lebih tinggi lagi, yang paling gede. Saya kemarin ke Semarang sama istri dan anak, ke teman punya piara kuda. Ada yang kecil gini, ada yang gede gini. Ada yang gede banget. Saya bilang, ini kuda limosin ya? Terus dia bilang, bukan Pak, itu sapi Pak. Kalau kuda nggak ada nama kuda limosin. Sapi limosin ada buat nanti Idul Adha katanya dijual. Jadi ini kuda gede banget ya kan, saudara lihat yang di TV-TV ya, gedenya tinggi sekali. Nah itu biasanya dipakai oleh raja. Tetapi Yesus, raja ini, dia datang dengan cara yang rendah sekali sehingga engkau nggak tahu waktu dia visit, nggak tahu. Dia tidak pakai kuda, dia pakai keledai. Matius mencatat lebih rendah lagi. Saudara ingat minggu lalu tentang rendah hati ya? Matius mencatat segini rendah. Matius mencatat dia ambil 2 keledai. 2 ekor keledai. Dicatat, makanya tadi ada 2 kan? Yang satu mamanya, yang satu keledai muda. Dan dicatat oleh Matius yang belum pernah memuat beban. Oke, saya panggil keledai-keledainya. Silakan. Om. Ayo keledainya. Oke. Ini udah mau habis khotbah loh saudara. Ya. Ini tadi nggak janjian memang, kita dapetin kostum ini dan pemerannya memang persis seperti yang Alkitab tulis. Keledai mamanya dan anaknya. Tapi ya ini Eeyore ya saudara, bukan keledai. Ini Eeyore yang di Disneyland, beda. Kehabisan kostum, jadi kostumnya biru pink. Ini keledai apa paus ya? Keledai kan ya. Oke. Jadi ada yang tinggi, keledai mamanya, lalu keledai anaknya. Nah, oke, Yesusnya mana? Tuhan Yesusnya mana? Nah, ya. Selamat siang Tuhan Yesus. Salam. Covid sudah berakhir Pak. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baru cukur. Shalom. Oke, saudara. Nah lihat ya, baik-baik. Jadi ada, ini dia jalannya seperti ini. Dari sisi saudara lihat ya, ada keledai muda, keledai mamanya, lalu di sampingnya ada keledai muda yang kecil. Saya tanya, Yesus naik yang mana? Yang kecil, oke. Ayo silakan. Ini adalah adegan yang paling berbahaya, hanya dilakukan oleh stuntman. Ya, apakah kuat saudara-saudara? Saudara-saudara, apakah kuat? Oh Yesus, kasih tepuk tangan. Oke. Nah, kasih tepuk tangan. Nah, saudara lihat, di mana sang raja? Kalau dari sisi saudara lihat ke depan. Saudara lihat keledai mamanya, dan di sebelahnya ada lagi yang lebih kecil. Dan Yesus naik di sana. Jadi dia tidak ambil kuda, terus keledai muda, terus paling bawah. Itu caranya dia masuk. Perhatikan saudara, seringkali Tuhan menolong kita
Dia melawat kita dengan cara yang kecil. Tetapi engkau tidak menyadarinya. Dikasih kesehatan gak bersyukur. Ayo ngaku. Dikasih anak yang sehat gak bersyukur. Mintanya, anakku harus juara Tuhan. Dikasih apapun tidak bersyukur. Tuhan melawat kita dengan cara yang sangat sederhana. Udah mulai aja kerja Gojek, kan gak ada kerjaan. Saya malu. Kadang-kadang lewat cara rendah, Tuhan bisa menolong sampai ke atas. Gak kelihatan kan? Mana tadi ayatnya? Bentar ya, sabar ya. Saya memang sengaja. Sabar. Oke, ayat yang tadi Lukas 19 ayat 44. Oh Yesus. Yesus. Apa-apa. Nanti kita siapkan makanan. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Nah sekarang saudara buka otak dan pikiran kita semua dan hati kita. Tuhan bisa melawat kita dengan cara sederhana. Amin. Siapa tahu ini pesan Tuhan buatmu. Apa pesannya? Be humble. Rendah hatilah. Gak usah tinggi-tinggi, rendah hati. Nanti Tuhan angkat. Oke, sekarang silahkan jalan. Dan saudara teriak, Hosana. Terus? Oke, udah. Waktu saudara teriak, Hosana. Saudara pasti, udah. Harus balik lagi Pak. Balik lagi. Ya saudara, perhatikan baik. Saudara, jadi saya bisa bayangkan hari itu. Ini real loh saudara. Pasti sebagian juga ketawa, betul kan Billy? It's just like a comedy. Kayak dagelan. Ini raja, kok begini? Dan can he save us? Betulkah dia bisa menolong kita? Seperti itu loh saudara. Oke, terima kasih ya. Terima kasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus doakan kami dulu. Tuhan Yesus. Sebelum pulang. Oke. Itu dari sisi saudara, penonton. Betul ya? Sekarang dari sisi keledai. Keledai ini disebut, pertama dikatakan Tuhan membutuhkannya. Dan tanpa jawaban apapun, si pemiliknya pakai aja. Dan ditulis dalam Alkitab, keledai ini belum pernah memuat beban. Artinya, dalam bahasa kasarnya, ini keledai gak ada guna. Useless. Keledai yang tidak berguna. Mamanya mungkin juga udah tua, anaknya juga gak berguna mungkin begitu. Jadi ditambatkan aja dan dikatakan Yesus memerlukannya. Oh silahkan, langsung. Tuhan memakai orang yang tidak berguna. Tuhan memakai orang yang paling rendah di bawah. Tuhan memakai orang yang seakan dibuang manusia. Jadi kalau saudara ada di posisi itu hari ini, selamat. God will use you. Tuhan akan pakai. Dari sisi keledainya. Dan waktu keledai ini berjalan, dia bilang, saya selama hidup belum pernah jalan. Dan orang semua berteriak, Hosana. Lalu biasanya saya jalan di atas kerikil. Kali ini jalan di atas hamparan baju. Dan daun palem seperti raja-raja. Saya bukan kuda. I'm not even a horse. Betul kan? Aku keledai yang gak pernah dipakai orang dan aku berjalan. Dan tahukah engkau siapa yang naik di atasnya? Raja segala raja. Waktu itu terjadi. Waktu Tuhan memberkati engkau. Ini saya titip pesan buat saudara semua. Saudara dengar firman ini. Ada waktunya Tuhan memberkati Billy, teman-teman. When he blesses you, ingat Tuhan yang sedang naik di atas engkau. Tidak ada kata kesombongan sedikit pun. Yang mau katakan amin. Amin. Bahanku habis kayaknya. Oke. Nah, saya lanjutin ya. Ini bagian terakhir. Pertanyaan saya yang pertama.
Maukah saudara menyerahkan hidupmu kepada sang raja itu? Yang mau boleh angkat tangan. Raja itu mau memakai keledai yang tidak berguna, mengangkat derajat sang keledai itu. Apakah dia tidak sanggup untuk menolong engkau? Menolong cicilan, menolong soal jodoh, menolong pergumulan hidupmu. Saya mau kasih tahu, dia sanggup. Dia sanggup. Yang kedua, Yohanes 12, setelah selesai naik kuda, naik keledai, kok naik kuda. Naik keledai, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 12, ayat berapa tadi? Yohanes 12 ayat 26, ini dia berkata begini. Mari saudara baca, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Where I am, di situ kalian ada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini perkataan Tuhan Yesus setelah. Nah, ini dia katakan kepada murid-muridnya, dia berkata begini, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. 2 minggu yang lalu, bukankah kita belajar ada orang yang tidak dikenal Tuhan, tidak dikenal setan, betul ya? Pernah ingat saudara? Tahukah saudara ada ayat yang menulis Saul, pakai tulisan merah di bahasa Inggris, kata-kata Tuhan Yesus. Siapa mau dikenal dan dihormati Tuhan, layani Tuhan Yesus. Layani Tuhan Yesus. Dikatakan, di mana nama Yesus ada, di situ pelayanku berada. Nama gereja ini, Jesus Center Church. Gereja berpusat pada Yesus. Hari ini gereja memberikan tantangan pada saudara. Siapa yang mau melayani Tuhan Yesus? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari saudara terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Semua yang terima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus.